video STEM yang berjudul Disinfektan Alami, dan tongkat keamanan ini mengangkat moto Healthy Indoor, Safety Outdoor. Di sini saya menggunakan teknik distilasi untuk memanfaatkan daun sirih sebagai disinfektan alami, dan saya memanfaatkan limbah plastik sebagai tongkat keamanan sebagai alat indikator pengatur jaga jarak di kerumunan masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, khususnya di daerah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya berharap percobaan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saat ini, Ibu Kota Indonesia, Jakarta, melaksanakan PSBB kedua kalinya selama 2 pekan mulai 14 September 2020. Menurut WHO, pelaksanaan PSBB dengan sistematis dan terencana dapat efektif memperlambat penularan virus corona yang ada di daerah tersebut. Terlepas dari berbagai hal positif di atas, terdapat sisi negatif yang juga tak kalah pentingnya, yaitu masalah perekonomian termasuk di Indonesia. Dengan PSBB, otomatis perekonomian kita akan berdampak. Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pernah menyarankan agar kita, rakyat Indonesia, dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Lalu, upaya apa yang perlu kita lakukan agar aktivitas tetap berjalan tetapi terlindung dari penularan virus? Untuk menjawab pertanyaan situasi saat ini, saya, Felicia Tania, siswa SMP Cinta Budaya Chongwen, Sumatera Utara, tergerak ingin memberi 2 solusi bagaimana kita tetap sehat ketika berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Solusi pertama, agar tetap sehat di dalam ruangan, saya memanfaatkan daun sirih yang banyak tumbuh di sekeliling kita, khususnya di wilayah Sumatera Utara yang terkenal kaya akan tumbuhan herbal. Untuk tetap beraktivitas di era kenormalan baru, yang kedua saya menawarkan tongkat keamanan. Saat ini, menjaga jarak merupakan imbauan dari pemerintah guna mengurangi risiko penularan COVID-19. Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat yang masih menganggap sepele hal tersebut. Pakar kesehatan mengatakan jarak ideal yang diperlukan agar terhindar dari corona sekitar 2 meter. Masalah yang ada di sini adalah tidak adanya patokan atau alat sebagai indikator jaga jarak antara satu dengan yang lain. Jika di bank atau di tempat umum yang memperhatikan protokol kesehatan, setiap tempat duduk dan lantai diberi tanda silang sebagai perintah untuk menjaga jarak. Lalu, bagaimana dengan masyarakat yang berkerumun di pasar untuk berbelanja? Kali ini, saya akan memanfaatkan daun sirih sebagai disinfektan alami dalam ruangan sebagai alternatif pengganti disinfektan kimia. Untuk mendapatkan minyak sirih, saya menggunakan metode distilasi uap air atau penyulingan. Nah, distilasi atau penyulingan adalah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan penguapan. Dalam hal ini, air akan menguap terlebih dahulu bersamaan dengan senyawa fenol yang dikeluarkan oleh daun sirih. Lalu, hasil uap akan ditampung sebagai hasil penyulingan. Senyawa fenol dapat dibuktikan dari aroma sirih yang dikeluarkan pada proses tersebut. Pertama-tama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Untuk alat, sediakan timbangan, pembakar insen, Erlenmeyer, gelas kimia sebagai penampung hasil distilasi, pipa penghubung, dan diffuser. Untuk bahan, sediakan daun sirih, air, dan es batu. Langkah pertama, bersihkan daun sirih dengan air. Langkah kedua, potong-potong daun sirih menjadi bagian yang lebih kecil hingga 60 gram. Mengapa kita harus memotong daun sirih ini menjadi berukuran kecil? Supaya minyak sirih lebih cepat keluar pada saat penguapan. Langkah ketiga, masukkan 60 gram potongan daun sirih ke dalam Erlenmeyer, atau kamu juga bisa menggunakan panci atau kaleng. Setelah semua potongan daun sirih dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, tuang 150 ml air ke dalam wadah. Pertama-tama, kita letakkan Erlenmeyer di atas pembaman insen. Kemudian, dengan pipa penghubung, kita hubungkan Erlenmeyer dengan gelas kimia. Nah, kita atur kemiringannya kurang lebih 60 derajat. Lalu kita nyalakan pembaman insen. Lalu kita letakkan di bawah Erlenmeyer. Selanjutnya, kita tutup Erlenmeyer. Tujuannya supaya air tidak menguap ke udara, melainkan melalui pipa penghubung. Letakkan es batu di bawah pipa penghubung untuk mendinginkan uap air, sehingga mempercepat proses uap air menjadi cair. Setelah proses distilasi selesai yang ditandai dengan mengeringnya air di Erlenmeyer, kita padamkan apinya. Dari proses distilasi ini, kita mendapatkan 75 ml hasil distilasi. Karena hari ini saya membuat 4 proses distilasi, maka hasil
hasil distilasi yang saya dapatkan adalah 300 ml. Hasil distilasi daun sirih ini dapat digunakan sebagai disinfektan alami yang bisa kita tempatkan di beberapa wadah. Di sini saya menggunakan diffuser. Seperti yang kita ketahui, diffuser dapat mengubah air menjadi gas. Nah, saya memanfaatkan diffuser ini untuk mengubah hasil distilasi daun sirih menjadi gas dengan cara mencampurkan 50 ml hasil distilasi ditambah 200 ml air atau 1:4. Karena menurut saya, perbandingan ini sudah menghasilkan senyawa fenol yang aromatik. Cairan aromatik ini nantinya akan tersebar di ruangan melalui udara dan menurut saya sudah mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Dari percobaan ini, saya berasumsi kemungkinan untuk mencegah penyebaran virus dapat dicegah dengan penggunaan disinfektan alami. Salah satunya adalah pemanfaatan daun sirih, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Di sini, saya berusaha untuk mencetuskan sebuah solusi untuk masalah tersebut. Satu langkah ini saya namakan dengan tongkat keamanan. Tongkat ini berguna untuk membatasi jarak antara individu satu dengan yang lain. Setiap orang dapat membuat tongkat ini. Di sini saya memanfaatkan gagang sekop sampah yang tidak terpakai yang panjangnya 1 meter. Saya rekatkan dengan plastik tebal bekas yang berbentuk telapak tangan dengan cara pembakaran. Tongkat keamanan ini dapat kita bawa ke tempat keramaian sebagai indikator penjaga jarak. Ide ini memang dianggap nyeleneh. Namun, tanpa disadari jika masing-masing orang memiliki tongkat ini secara pribadi, bukan tidak mungkin satu sama lain dapat lebih memperhatikan jarak sehingga potensi penularan virus akan berkurang. Dalam hal ini, yang menjadi tantangan besar yaitu adanya kesepakatan atau aturan yang disetujui bersama agar penggunaan tongkat keamanan ini dapat diterapkan secara menyeluruh. Secara prakteknya, mungkin akan terkendala oleh ketidakpraktisannya. Namun, hal sekecil apapun jika dilakukan dengan kesadaran dan kebersamaan, niscaya akan memberikan dampak. Seperti halnya lampu pada sepeda motor yang dinyalakan saat siang hari dengan tujuan keamanan. Jika dipikirkan, tindakan tersebut hanya akan membuang energi, namun memberikan manfaat yang luar biasa. Saya yakin dan optimis apabila penerapan tongkat keamanan mendapat dukungan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Medan, serta diperkuat dengan kesadaran setiap masyarakat, maka kita tidak perlu menerapkan PSBB. Dari dua solusi yang saya tawarkan, saya berharap kita tetap dapat beraktivitas di era kenormalan baru ini dalam kondisi sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.